Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'd. Jemaah daring rahimakumullah. Di sesi yang kedua tentang narkoba ini, adakah benar enggak sih negara itu menjamin narkotika itu tidak ada di satu negara, atau bahkan mungkin ada dan resmi? Nah, ini pertanyaan umum yang disampaikan oleh orang awam. Gimana narkoba mau diberantas, orang negara melindungi? Nah, itu kan bahasa awamnya. Mari kita kaji. Teman rahimakumullah, dampak penggunaan narkoba. Ini judulnya. Dampak positif dan kewenangan penggunaan narkoba. Undang-undang narkotik mengakui, undang-undang narkotik di Indonesia itu mengakui bahwa keberadaan narkotika itu memang dibutuhkan dalam hal farmasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu dibutuhkan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 97 tentang narkotik yang dirubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 97 itu, teman-teman rahimakumullah, tentang narkoba, pasal 3A misalkan, berbunyi menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi menjamin ketersediaan narkotika. Kalau misalkan awam kita bilang, bagaimana mau hilang? Wong negara melindungi. Memang dilindungi. Cuma untuk apa? Untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian di pasal 4-nya, teman-teman semua, menurut undang-undang, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pasal 5-nya, teman-teman semua, narkotika golongan 1 itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Nah, kemudian juga diatur, teman-teman, dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 4 huruf A yang berbunyi Undang-Undang Narkotik. Undang-undang narkotika itu bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di pasal 7-nya itu berbunyi narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 35 2009 itu menyatakan Menteri menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi undang-undang tersebut, teman-teman semua, menjelaskan bahwa Indonesia memang membutuhkan narkotika. Cuma untuk apa? Untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Karena memang pada dasarnya narkotik tidak selamanya menjadi racun pada manusia. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan dalam keadaan darurat, bukan untuk kemaksiatan. Nah, secara eksplisit dari pengertian narkoba menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya. Itu narkotika. Jadi wajar ada narkotika, cuma ada oknum yang menyelewengkan. Akhirnya larilah si yang diselewengin ini ke tempat maksiat.
Jadi itu undang-undang yang memang ada di negara kita tentang narkoba. Nah, kemudian Islam kadang memperbolehkan beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam nafza atau narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau meredam rasa sakit. Nah, ini ada keadaan darurat. Dan dalam keadaan tersebut masih dibolehkan mengingat kaidah fikih sering dikemukakan oleh para ulama ad-darurah tabihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan seseorang sesuatu yang terlarang. Jadi keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Bahkan Imam Nawawi berkata, seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan misalkan, maka ada dua pendapat di kalangan Syafi'i. Tapi yang banyak memperbolehkan. Bahkan yang lain Al-Khatib Asy-Syarbini, jadi kalangan Syafi'i juga boleh menggunakan sejenis nafza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya. Nah, itu. Kemudian dampak negatif narkotik. Dampak negatifnya naon sih? Akibat yang ditimbulkan konsumsi narkotik ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 22 tahun 97 nomor 35 tahun 2009 pasal 1, narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman di sesin 1, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seseorang, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Jadi secara garis besar, pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotik dikonsumsi akan mempengaruhi aktivitas mental dan menyebabkan ketergantungan. Ini yang tidak sembarangan. Kenapa narkotik itu benar-benar harus di save, di silent sedemikian rupa, diperketat agar tidak turun ke publik dan disalahgunakan. Masalah ini timbul, teman-teman, bila narkotika dan obat-obat digunakan secara berlebihan. Nah, bagi oknum yang tidak bertanggung jawab tuh akhirnya bahaya. Kalau menurut rujukan misalkan Pak Muhammad Qasim dalam tulisannya Kasus Narkotika, mengutip pendapat tentang Kiai Dadang Hawari, mengatakan dampak negatif ditimbulkan narkoba antara lain gangguan mental, jiwa yang dalam istilah kedokteran itu psikiatri disebut gangguan mental organik. Kenapa disebut organik? Ya karena dengan ini bila masuk ke dalam tubuh langsung kemudian bereaksi di sel-sel saraf pusat otak dan menimbulkan gangguan pada alam berpikir, perasaan, dan perilaku. Nah, secara medis, penyalahgunaan narkoba jelas merusak kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan remaja, Mas Bro, dan para pemirsa daring rahimahullah, ada beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotik. Pertama, depresan. Apa kuwi depresan? Efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan sistem saraf pusat dan menyebabkan depresi ringan. Dapat membuat pemakai merasa tenang. Mana lu? Gua ngeplay dulu deh. Itu. Dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang, bahkan membuatnya tidur dan tidak sadarkan diri. Misalnya, apa nih yang buat depresan? Morfin, opium, kodein, pentazon, dan naloxon dan lain sebagainya. Ini kan banyak dipakai oleh teman-teman yang suka begadang, artis, susah, banyak tekanan dan lain sebagainya. Kemudian stimulan. Apa itu stimulan? Kalau tadi depresan. Nah, sekarang stimulan. Stimulan itu teman-teman semua efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang itu lebih bertenaga. Itu kan dipakai
untuk para pesepak bola gitu kan, ada mungkin yang butuh ekstra kerja, dan mereka menggunakan barang ini, kafein, efedrin, nikotin, kokain, amfetamin, dan MDMA atau ekstasi. Ini kan yang suka anjing jing jing jing, bego, bego, aduh, ya dipanggil anjing mau aja ya. Halusinogen, efek dari narkoba itu yang bila dikonsumsi dari jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seorang berhalusinasi. Wah, ngeplay dia, bros, halusinasi jalan. Seolah-olah melihat suatu benda yang sebenarnya tidak ada, tidak nyata. Misal datura, ketamin, kokain, LCD, VCV, dan kanibas, dan lain sebagainya. Jadi depresan, stimulan, halusinogen, kemudian adiksi. Apa itu adiksi, teman-teman semua? Efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, lemes, kayak orang bengong gitu, tatapannya kosong. Karena secara tidak langsung narkoba memutihkan saraf-saraf dalam otak. Misalnya, apa bendanya ini? Ganja, heroin, dan putau. Maka hadirin rahimakumullah, untuk kita semua, mari kita waspadai generasi kita jaga, kita berikan pembelajaran yang baik kepada generasi kita. Mudah-mudahan narkoba tidak merusak generasi kita. Narkoba boleh dipakai tapi untuk kondisi dan orang-orang tertentu yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.